Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali again with me Bidaya Metalia. Pada kali ini saya akan memberikan summary materi tentang publishing and disseminating research findings. Apa sih mempublikasikan hasil penelitian itu? Yaitu tentang di mana penelitian yang kita lakukan tidak hanya berhenti sebagai tugas kuliah atau skripsi saja, tapi hasil penelitian itu dapat dibagikan kepada guru, peneliti atau mahasiswa lain sehingga bisa menjadi referensi dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa. Nah, selain itu juga publikasi juga dapat meningkatkan pengalaman, kredibilitas, serta pengakuan akademik kita sebagai peneliti. Dan membagikan hasil penelitian, kita juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan juga menjadi bagian dari komunitas akademik. Nah, ada beberapa media yang bisa digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Yang pertama adalah jurnal artikel, conference paper, poster, presentation, teacher blog or website, bisa workshop, webinar, dan juga bisa institutional report. Nah, setiap media memiliki tujuan dan target pembaca yang berbeda, sehingga kita bisa memilih atau harus memilih tempat publikasi yang sesuai dengan topik penelitian dan audiens yang kita ingin tuju. Nah, ketika artikel penelitian ketika ingin dipublikasikan harus memiliki struktur yang jelas seperti abstrak, latar belakang, masalah, metodologi penelitian, deskripsi tindakan atau intervention, penyajian data, kemudian analisis hasil pembahasan sampai kesimpulan, hingga ke daftar pustaka yang ditulis sesuai dengan gaya citasi yang diminta seperti gaya apa atau MLA. Nah, kita sebelum mengirimkan artikel ke jurnal atau konferensi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan atau harus kita perhatikan. Yang pertama itu merevisi laporan terlebih dahulu supaya lebih jelas dan juga memperbaiki yang masih ada. Kedua, memilih jurnal atau tempat publikasi yang terpercaya dan juga sesuai dengan bidang kepenelitian kita. Yang ketiga itu harus mengikuti format atau template yang telah ditentukan oleh jurnal tersebut. Jadi kita harus tidak sembarangan membuat gitu ya. Nah, selain itu kita harus bisa menjaga etika akademik dengan menghindari plagiarisme dan selalu mencantumkan sumber ketika menggunakan pendapat atau hasil penelitian orang lain. Nah, setelah disubmit, kita juga harus melakukan revisi jika mendapatkan masukan dari reviewer. Dalam materi ini juga bahwa hasil penelitian bisa dipresentasikan dalam seminar, workshop, atau konferensi. Nah, kemudian bisa dikembangkan menjadi artikel jurnal atau bahkan dibagikan melalui blog pendidikan. Nah, yang terpenting hasil penelitian itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Nah, untuk kesimpulan materi ini adalah publishing dan disseminating research finding itu merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam action research. Tahap ini itu membuat hasil tidak hanya menjadi laporan yang disimpan, tetapi juga dapat dibagi kepada masyarakat akademik sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, dengan mempublikasikan penelitian secara etis dan sesuai dengan standar akademik, kita juga dapat berkontribusi dan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus bisa mengembangkan kemampuan kita sebagai calon guru, sebagai peneliti. Oke, mungkin hanya itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.